Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-35. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam alur ceritanya. Pada part kali ini kita diperlihatkan Arthur yang mendengar pertanyaan dari Tianxing. Ia pun langsung menanggapi, ternyata Tianxing telah mengetahui benda tersebut. Jadi wajar saja jika Tianxing bisa jadi juara satu di kompetisi itu. Tianxing yang tidak mau basa-basi, dirinya langsung bertanya apa yang Arthur ingin tukarkan dengan benda itu. Mendengar pertanyaan Tianxing, Arthur menjawab dirinya akan memberikan harta itu dengan satu syarat. Orang-orang yang melihat hal tersebut pun mereka nampak terkejut karena Arthur dengan mudahnya memberikan harta seberharga itu kepada Tianxing. Anjing hijau yang merasa ada niat jahat dari Arthur, ia pun menduga jika Arthur hanya akan menipu Tianxing. Namun Tianxing sepertinya tetap ingin memastikan syarat dari Arthur. Arthur berkata dirinya bersedia menyerahkan tower base itu dengan syarat Tianxing harus bermeditasi di depan semua orang. Mendengar perkataan dan syarat dari Arthur, anjing hijau pun menyarankan kepada Tianxing untuk tidak usah meladeni perkataan Arthur. Arthur nampak memprovokasi Tianxing supaya mau menerima syarat darinya. Tianxing yang tidak terlalu ambil pusing pun langsung mengambil tower base tersebut. Tianxing berkata dirinya tidak akan menolak harta gratis, tetapi Tianxing akan memastikan apa yang sedang Arthur rencanakan dengan tower base dan meditasinya. Sambil melihat-lihat, Tianxing nampak memperhatikan tower base tersebut. Tianxing melihat tower base itu terlihat seperti tower biasa. Mungkin benda itu harus dimurnikan terlebih dahulu supaya berfungsi. Sambil mencoba bermeditasi untuk memurnikan tower base itu, Tianxing hanya perlu menghentikan meditasinya jika situasi berubah menjadi buruk. Selama Tianxing tidak melanjutkan meditasinya kepada tower base itu, harusnya tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan dirinya. Dan yang lebih penting lagi, karena tawaran Arthur disaksikan banyak orang, tidak ada alasan lagi bagi Tianxing untuk menolak tawaran itu. Ketika beberapa saat Tianxing melakukan pemurnian kepada tower base itu, tiba-tiba tower itu mencoba menyerap semua harta yang Tianxing miliki ke dalam tower base itu. Seketika tower base itu berubah bentuk jadi memiliki bangunan di atasnya. Setelah menyerap banyak harta milik Tianxing, Tianxing menduga mungkin benda itu membutuhkan harta langka supaya bisa menjadi tower. Maka dari itu sepertinya Tianxing harus mengumpulkan lebih banyak harta langka lagi agar cukup untuk memurnikan elemennya. Karena hal itu Tianxing mewajarkan Arthur yang memberikan benda itu secara cuma-cuma. Orang-orang menyaksikan Tianxing bermeditasi dan melihat harta karun Tianxing satu persatu mulai terserap ke dalam benda yang diberikan oleh Arthur. Orang-orang mengatakan apakah sepadan menggunakan seluruh harta karun yang Tianxing miliki untuk memurnikan item yang tidak dikenal pemberian dari orang lain. Arthur yang menyaksikan meditasi Tianxing pun sepertinya memang telah merencanakan sesuatu melalui tower base itu. Arthur yang mengetahui Tianxing ingin memurnikan elemennya, dirinya berkata, sekarang lihatlah, semua harta karun yang Tianxing miliki telah menghilang satu persatu, hingga takkan ada yang tersisa. Dengan begitu orang-orang selain Tianxing akan menjadi semakin kuat dan Tianxing akan menjadi lemah karena kehilangan banyak harta karunnya. Nampaknya Tianxing merasa tertipu oleh rencana Arthur melalui benda yang Arthur berikan kepadanya. Belum selesai bermeditasi, tiba-tiba tanah pijakan mereka semua retak dan terbelah. Orang-orang menjadi bingung dan panik.
Ternyata retakan itu merupakan pertanda portal menuju dunia eternal mereka masing-masing telah terbuka. Seketika orang-orang dan Tianxing pun mulai jatuh ke dalam portal itu. Setelah beberapa saat Tianxing jatuh ke dalam portal dan melakukan perjalanan antar dimensi, akhirnya Tianxing telah sampai ke dalam dunia eternalnya. Terlihat Tianxing muncul di dalam paviliun kota Xuanhuang. Sambil merasa kepalanya agak sedikit pusing, Tianxing menyadari bahwa dirinya muncul di dalam paviliun. Sambil memastikan keadaan bahwa dirinya memang sudah sampai di eternalnya, Tianxing membangunkan anjing hijau dan juga elang emasnya yang sedang pingsan akibat perjalanan melalui portal dimensi. Saat terbangun dari pingsannya, anjing hijau menanyakan kepada Tianxing apakah mereka sudah kembali pulang ke kota Xuanhuang. Belum sempat Tianxing menjawab pertanyaan anjing hijau itu langsung berlari kegirangan karena menyadari bahwa dirinya benar-benar sudah kembali ke dunia asalnya. Sambil berlari, anjing hijau berniat ingin mengelilingi kota Xuanhuang sambil memamerkan penampilan barunya. Sambil pamer, anjing hijau akan mencari beberapa makanan dan mencari anjing betina cantik idamannya. Memang dasar anjing. Tetapi karena elang hijau adalah hewan peliharaan baru yang juga telah menjadi penghuni baru, Tianxing memerintahkan elang emas untuk membangun sarangnya di sekitar kota Xuanhuang. Tianxing mengatakan dirinya memberi wewenang kepada elang emas untuk menjaga wilayah udara kota Xuanhuang. Elang emas bebas memburu dan membunuh binatang buas yang akan mencoba menyerang kota. Mendengar perintah dan mandat yang ia terima, elang emas pun bergegas pergi untuk mencari sarang sembari mengamankan wilayah udara kota Xuanhuang. Saking cepat dan besarnya elang emas saat terbang, warga kota jadi terheran-heran menyaksikannya. Di sisi lain, Tianxing yang belum meninggalkan paviliun, dirinya masih kepikiran tentang tower base yang sedang ia murnikan tadi. Pada saat sebelum dirinya kembali ke dunia eternal, Tianxing berpikir meski banyak harta karun yang digunakan untuk membangun tower base yang diberikan oleh Arthur, setidaknya Tianxing masih memiliki banyak buku-buku mantra di paviliun. Kelak buku-buku itu akan bertambah banyak di kemudian hari untuk ditampung di paviliun tersebut. Saat sedang memeriksa kelengkapan koleksi buku-buku mantranya di paviliun, tiba-tiba dari tubuh Tianxing memancarkan cahaya dan mengeluarkan tower base dari Arthur tadi. Saat keluar, Tianxing melihat tower base itu berubah bentuk dan menjadi harta karun bernama Pagoda of Primordial Heaven. Karena wujudnya yang telah berubah, Tianxing jadi penasaran dengan apa yang akan dihasilkan dengan pagoda itu setelah dirinya berhasil memurnikannya. Setelah menggabungkan harta karun yang banyak, harta itu hanya membentuk bagian kecil dari pagoda itu. Hal itu pun terasa aneh bagi Tianxing. Sepertinya Tianxing harus benar-benar memperhatikan perkembangan pagoda itu. Tianxing merasa pagoda itu merupakan harta yang bukan sembarangan, karena harus mengorbankan begitu banyak harta karun untuk memurnikannya. Jika nanti ketika Tianxing berhasil memurnikan pagoda itu seutuhnya, mungkin saja benda itu akan menjadi harta yang sangat luar biasa. Bahkan bisa saja benda itu menjadi sesuatu yang dapat mengendalikan dunia. Karena hal itulah Tianxing jadi tidak sabar menanti perkembangan dari pagoda itu dan akan menjadi apa pagoda itu ketika Tianxing berhasil memurnikannya. Lalu pada saat Tianxing masih di dalam paviliun dan mencoba memperhatikan tower base barunya, tiba-tiba dari luar terlihat Wen membuka pintu paviliun untuk memeriksa apakah Tianxing sudah kembali dari pertemuan bela diri. Melihat Wen yang tiba-tiba datang mencari dirinya, Tianxing pun bertanya kepada Wen tentang bagaimana Wen bisa mengetahui bahwa Tianxing telah kembali. Mendengar pertanyaan Tianxing, Wen menjawab dirinya bisa mengetahui kalau Tianxing sudah kembali
karena Wen melihat anjing hijau yang sedang jalan-jalan mengelilingi kota barusan. Jadi karena melihat anjing hijau, Wen langsung menanyakan keberadaan Tianxing. Wen diberitahu oleh anjing hijau bahwa Tianxing sedang berada di pavilion. Setelah mendengar ucapan anjing hijau yang memberitahu dirinya tentang keberadaan Tianxing, Wen langsung menuju pavilion untuk menghampiri Tianxing. Mendengar perkataan dari Wen, Tianxing pun menanggapi bahwa dirinya memang datang dengan secara tiba-tiba. Maka dari itu dirinya jadi tidak sempat untuk mengumumkan kepulangannya. Kemudian Tianxing bertanya kepada Wen, hari sudah malam tetapi mengapa Wen belum tidur? Mendengar pertanyaan Tianxing, Wen menjawab, baru-baru ini kota Xuanhuang sibuk siang dan malam. Mendengar penjelasan Wen, Tianxing pun menjadi bingung dengan penjelasan tentang kota Xuanhuang yang sibuk siang dan malam. Karena bingung menjelaskannya kepada Tianxing tentang keadaan kota saat itu, Wen pun langsung mengajak Tianxing untuk berkeliling kota sambil menunjukkan maksud dari perkataan Wen tentang kota Xuanhuang yang sibuk siang dan malam. Sambil menarik Tianxing, Wen mengatakan bahwa kota Xuanhuang sudah banyak berubah sejak ditinggal oleh Tianxing beberapa waktu yang lalu. Terlihat suasana kota Xuanhuang yang begitu ramai meskipun hari sudah gelap. Aktivitas mereka nampak normal dan menjadi semakin ramai seiring berjalannya waktu. Nampaknya kota Xuanhuang menjadi tempat yang bisa menjadikan warganya sejahtera dan mendapatkan tempat tinggal yang layak serta aman. Kehidupan warga di kota Xuanhuang makmur sejahtera, bukan hanya dari segi keamanannya saja, tetapi juga dari segi perekonomian. Kota Xuanhuang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Saat mencapai kota, sambil berkeliling, Wen menjelaskan kepada Tianxing. Wen menjelaskan sejak diterapkannya penerangan jalan pada kota Xuanhuang, seluruh warga kota jadi bisa beraktivitas di malam hari. Di bawah arahan Tuan Huang, mereka semua bisa membangun pasar di beberapa jalan. Jadi dengan begitu, orang-orang bisa memiliki waktu bersantai setelah melakukan aktivitas yang melelahkan di siang hari. Mendengar penjelasan Wen, Tianxing merasa senang karena semenjak ia tinggalkan ke pertemuan bela diri, kota Xuanhuang berjalan dengan lancar dan mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat signifikan berkat kerja keras seluruh warga. Melihat respon Tianxing yang begitu senang dengan perkembangan kota, Wen mengatakan kepada Tianxing bahwa Tuan Huang, Dahu, dan Jenderal Liang pernah berkata kepada Wen. Mereka mengatakan karena Tianxing mempercayakan Xuanhuang kepada mereka, mereka pun berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah dari Tianxing. Dan mereka berjanji mereka tidak akan pernah mengecewakan Tianxing. Kota Xuanhuang sudah berkembang di bidang perdagangan, kekuatan militer, dan populasi manusianya. Para pengurus juga telah membangun pos penerangan di luar sekitaran kota, karena banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan mereka pun akhirnya datang ke Xuanhuang. Di setiap harinya banyak sekali orang-orang yang bergabung dan menjadi warga tetap di kota Xuanhuang. Mendengar penjelasan dari Wen, wajar saja ketika Tianxing jalan-jalan mengelilingi kota bersama Wen tadi, dirinya melihat orang-orang yang belum pernah ia lihat sebelumnya yang menjadi warga tetap kota Xuanhuang. Menurut Tianxing, jika Xuanhuang ingin makmur, kota harus merekrut banyak orang-orang di luar yang tidak memiliki tempat tinggal agar bisa menambah sumber daya manusia. Wen pun menjelaskan, Tuan Huang juga mengatakan hal yang sama seperti Tianxing. Maka dari itu, Tuan Huang telah banyak merekrut orang-orang dari berbagai etnis supaya keberagaman menjadi stabil. Sembari berkeliling dan melihat-lihat, Tianxing nampaknya menyaksikan bukan hanya berkembang dalam hal populasi dan perdagangan, tetapi Departemen Pembangunan Surgawi yang dipimpin Lu Ban pun telah membuat pencapaian yang besar terhadap kota. Tak lama kemudian datang Hu Bin menghampiri Tianxing.
Hubin menyapa dan menyambut kedatangan Tianxing. Melihat Hubin yang menghampiri dan menyambut kedatangannya, Tianxing pun mengatakan bahwa dirinya baru saja sampai jadi tidak sempat untuk mengabarkan kedatangannya. Tianxing melihat Hubin dan Wen nampak terburu-buru ingin pergi melakukan sesuatu. Hubin pun menjelaskan dirinya sedang terburu-buru karena anjing Erniu telah merusak meja dan kursinya. Jadi Hubin sedang bersiap-siap untuk pergi memperbaikinya. Mendengar dan mengetahui Hubin yang malu-malu karena ingin mengajak pergi Wen untuk maksud tertentu, Tianxing pun mengizinkan dan menyarankan mereka berdua untuk segera menyelesaikan urusan mereka. Namun di sini Wen tidak jadi pergi dengan Hubin dan tetap melanjutkan berkeliling kota menemani Tianxing. Saat berjalan-jalan, Tianxing mencoba bertanya kepada seseorang tentang keberadaan Master Lu. Orang itu menjawab, belakangan ini Master Lu sering pergi ke gunung untuk mencari kayu tua yang cocok sebagai bahan pembuatan karyanya. Orang itu mengatakan, jika nanti Master Lu telah kembali dari gunung, dirinya pasti akan memberitahu Master Lu yang sedang dicari oleh Tianxing. Melihat Tianxing yang mencari Master Lu, Wen pun penasaran dan bertanya kepada Tianxing tentang mengapa Tianxing mencari Master Lu. Tianxing pun menanggapi pertanyaan dari Wen. Dirinya mencari Master Lu karena ada beberapa hal yang ingin Tianxing bicarakan mengenai pengembangan Xuan Huang yang ingin Tianxing konsultasikan kepada Master Lu. Tianxing menjelaskan kepada Wen bahwa dirinya telah bertemu banyak praktisi dari berbagai belahan dunia eternal di pertemuan bela diri. Karena hal itu, Tianxing jadi berpikir masih banyak orang-orang hebat di luar sana. Meski Tianxing mengagumi keterampilan dan kekuatan mereka, Tianxing juga merasa pasti ada hal besar yang masih belum ia ketahui dan menyembunyikan hal itu dari kota Xuan Huang. Seandainya dirinya bertemu lawan yang kuat, keterampilan Master Lu dalam permesinan mungkin bisa menjadi kunci kemenangan bagi kota Xuan Huang dalam menghadapi lawan yang kuat. Mendengar penjelasan Tianxing tentang hal yang akan Tianxing bicarakan dengan Master Lu, Wen pun akhirnya mengerti dan menduga bahwa orang-orang kuat yang Tianxing temui saat di pertemuan bela diri, kebanyakan dari mereka bukanlah orang baik. Tianxing pun menjelaskan kembali, kebanyakan dari para peserta di pertemuan itu merupakan para raja dalam sejarah yang memiliki kemampuan yang sangat kuat. Bahkan dalam dunia eternal mereka memiliki otoritasnya sendiri. Maka dari itu Tianxing pun berpikir, jika Xuan Huang ingin menjadi kota yang benar-benar memiliki kedamaian dan kestabilan dalam jangka panjang, maka perkembangan teknologi menjadi suatu keharusan bagi Xuan Huang untuk mewujudkan hal tersebut. Pertahanan yang kuat adalah sesuatu yang harus terus diperhatikan dan dikembangkan setiap saat. Setelah mendengar beberapa penjelasan Tianxing yang sepertinya serius membahas pertahanan militer kota Xuan Huang, Wen pun mengatakan jika Tianxing memerlukan bantuannya, Tianxing tidak usah sungkan-sungkan untuk mengatakannya. Mendengar tawaran Wen, Tianxing pun menanggapi bahwa hal itu tentu saja pasti Tianxing lakukan. Karena bagaimanapun juga kemampuan Wen bisa bermanfaat untuk membantu melindungi Xuan Huang dari mara bahaya. Di sisi lain, terlihat Tuan Huang nampaknya sedang melakukan tugasnya sebagai penasehat serta mengatur perdagangan di pasar jalanan kota Xuan Huang. Di hadapan Tuan Huang ada dua orang yang sedang melakukan negosiasi jual beli barang dagangannya. Orang itu adalah si penjual tanaman herbal dan pembeli. Si penjual mengatakan kepada pembeli bahwa dirinya mendapatkan tanaman herbal murni itu dengan resiko yang sangat tinggi karena untuk mendapatkannya, si penjual harus mencari di tebing yang curam. Tumbuhan yang ia dapatkan sangat berbeda dengan tumbuhan yang ditanam sendiri. Jadi si penjual menawarkan harga tanaman itu senilai 3 koin eternal, yang awalnya seharga 4 koin eternal.
Mendengar tawaran penjual, si pembeli itu nampaknya kurang setuju dengan harga yang ditawarkan kepadanya. Meski si pembeli tahu betapa sulitnya untuk mendapatkan tumbuhan herbal tersebut, dirinya merasa tidak sanggup untuk membayar dengan harga yang ditawarkan si penjual. Si pembeli yang bekerja sebagai pembuat kincir angin, dirinya hanya mampu menghasilkan upah 2 koin eternal dalam seminggu. Karena begitu, si pembeli meminta pendapat pada Tuan Huang agar masalah harga itu bisa terpecahkan. Mereka, para pedagang tanaman herbal pun mengeluh jika saja tanaman yang mereka jual hanya dijual murah dan tidak sebanding dengan resiko yang mereka hadapi saat mencari tanaman herbal di hutan. Setelah mendengar dan mengetahui permasalahan dalam menentukan harga tanaman itu, Tuan Huang pun menanggapi dan berkata kepada si pembeli. Tuan Huang berkata, masih ada pasar lain di sekitar sini. Jadi jika dirasa harga tanaman itu terlalu mahal, lebih baik mencari tanaman herbal di tempat lain yang mungkin lebih murah. Mendengar perkataan Tuan Huang, si pembeli itu jadi panik karena ibunya yang sedang sakit keras sangat membutuhkan tanaman herbal itu. Dokter mengatakan kepada si pembeli bahwa hanya herbal murni dari pasar Suan Huang lah yang bisa digunakan untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. Sedangkan si pembeli hanya memiliki 2 koin eternal dan tidak sanggup jika dipaksa harus membayar 4 koin eternal. Mendengar dan melihat si pembeli yang begitu membutuhkan tumbuhan herbal itu, dengan rasa kasihan Tuan Huang merelakan dirinya untuk menambahkan kekurangan koin yang dimiliki si pembeli agar si pembeli bisa mendapatkan tumbuhan herbal itu dari si pedagang. Melihat Tuan Huang yang begitu dermawan, Tianxing langsung menghampiri Tuan Huang dan mengatakan bahwa Tuan Huang nampaknya sudah bekerja keras hari itu. Tuan Huang yang dihampiri oleh Tianxing pun terkejut karena tiba-tiba saja Tianxing ada di hadapannya dan sudah kembali dari pertemuan bela diri. Melihat Tianxing yang tiba-tiba ada di situ, orang-orang sekitar yang belum pernah bertemu dengan Tianxing sebelumnya, alias warga baru, terkejut melihat betapa muda dan gagahnya kepala kota Suan Huang. Mereka tidak menyangka di umur yang semuda itu Tianxing mampu membangun kota yang megah. Setelah beberapa saat, Tianxing kemudian memberikan 2 koin eternalnya kepada si pembeli tadi, supaya si pembeli bisa mengobati penyakit ibunya. Namun karena Tianxing yang menjadi penengah negosiasi mereka, si penjual pun akhirnya merelakan untuk menjual tanaman herbal itu seharga 2 koin eternal. Si penjual mengatakan dirinya tidak mungkin berani mengambil koin yang diberikan oleh kepala kota, karena kepala kota telah banyak berjasa dalam hidupnya. Kemudian karena kebaikan Tianxing, si pembeli itu berjanji akan membuatkan kincir air sebagai balas budinya kepada Tianxing. Mendengar perkataan si pembeli itu, Tianxing mengatakan bahwa si pembeli tidak perlu repot-repot membuatkan kincir air untuknya, karena kota Suan Huang tidak membutuhkan kincir air, dan menyarankan si pembeli untuk segera pulang dan mengobati ibunya. Karena permasalahan si penjual dan si pembeli telah selesai, Tuan Huang memerintahkan orang-orang itu untuk segera bubar agar kondisi kota menjadi kondusif kembali. Setelah mereka bubar, Tuan Huang berkata kepada Tianxing bahwa dirinya tidak menyangka kalau Tianxing akan kembali begitu cepat. Tianxing pun menanggapi bahwa aliran waktu dalam dunia fantasi lebih cepat dibandingkan di dunia eternal. Kemudian Tianxing mengatakan dirinya mendengar dari Wen tentang pasar jalanan buatan Tuan Huang. Menurut Tianxing, membuat pasar jalanan adalah ide yang bagus. Mendengar pujian dari Tianxing, Tuan Huang pun berterima kasih atas pujiannya. Tuan Huang pun menjelaskan, setelah mereka membangun penerangan jalan, desa sekitar dan para pelancong di luar bergabung dengan kota Suan Huang. Karena semua orang membutuhkan makanan dan kebutuhan sehari-hari, akhirnya Tuan Huang memutuskan untuk membangun pasar tersebut.
Tuan Huang berpikir dengan cara itulah mereka bisa memenuhi kebutuhan semua orang dan mendukung transaksi jual beli satu sama lain. Kemudian Wen menambahkan, Tuan Huang juga berencana untuk memperluas pasar jalanan ke dunia luar, serta mempromosikan mata uang Xuan Huang dan membuat Xuan Huang menjadi pusat dari desa sekitar untuk memperluas pengaruh Xuan Huang pada desa-desa sekitarnya. Mendengar penjelasan Wen, Tianxing menanggapi, hal itu merupakan rencana yang bagus, tetapi akan ada dua masalah yang Tianxing tekankan dengan rencana itu. Masalah yang pertama, jika orang luar diberi izin sembarangan untuk masuk ke dalam pasar jalanan, itu akan mempengaruhi keamanan. Maka dari itu, Tianxing menyarankan agar membuat pasar lain di luar lokasi kota, terutama untuk perdagangan dari luar. Kemudian yang kedua, masalah pengukuran nilai mata uang masih membutuhkan pembahasan yang cermat. Karena belum lama mata uang itu terbit dan beredar, Tianxing jadi tidak punya waktu untuk menentukan standar penukaran yang sesuai dengan nilai barang dan koin eternal. Jika permasalahan nilai mata uang itu tidak cepat diselesaikan, Tianxing khawatir hal itu akan menimbulkan banyak masalah dalam mempengaruhi stabilitas pasar. Mendengar hal tersebut, Tuan Huang setuju dengan penjelasan Tianxing. Dan terkait nilai mata uang, Tuan Huang menyarankan Tianxing untuk berdiskusi membahas hal itu secepatnya. Mendengar saran Tuan Huang, Tianxing juga menambahkan bahwa Tuan Huang juga harus mengajak si Jianjin bergabung dengan diskusi, karena si Jianjin lebih tahu tentang mata uang dan juga pasar. Karena sudah sepakat, Tuan Huang akan mempersiapkan diskusi itu di esok hari. Namun belum sempat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara terompet penjaga benteng kota berbunyi. Wen yang mendengar terompet itu mengatakan kepada Tianxing bahwa itu suara terompet peringatan karena penjaga sedang melihat musuh yang mendekat. Tuan Huang menjelaskan kepada Tianxing, Jenderal Yang telah membuat peraturan, jika hewan buas dan monster biasa terlihat akan terdengar bunyi bel. Sedangkan jika yang terdengar adalah terompet, itu artinya kita sedang diserang dan tentara kota harus bersiap-siap membantu. Terlihat dari gerbang kota Xuan Huang, nampak beberapa rombongan pasukan mendekat. Mereka sepertinya berhasil sampai pada lokasi lampu yang mereka lihat dari kejauhan. Dahu yang telah bersiaga di menara menyambut pendatang tak dikenal itu. Dengan nada yang serius dan lantang, Dahu pun bertanya kepada mereka siapa dan apa tujuan mereka datang ke kota Xuan Huang menggunakan penampilan yang seperti itu. Mendengar perkataan Dahu, salah satu orang yang bernama Bailing itu menjawab dan memperkenalkan diri. Bailing mengatakan dirinya merupakan tuan muda dari desa Baiyang. Dirinya sengaja membawa orang-orangnya untuk mencari perlindungan di kota Xuan Huang. Tak berselang lama, Tianxing pun datang dan bertanya kepada Dahu tentang apa yang telah terjadi. Dahu menjawab ada seseorang bernama Bailing dari desa Baiyang berada di luar mencari tempat berlindung pada desa Xuan Huang. Dahu menjelaskan menurut pengamatannya anggota Bailing terlihat pandai bertarung. Jadi atas dasar itulah Dahu tidak membiarkan mereka masuk begitu saja. Mendengar penjelasan Dahu, Tianxing kemudian berkata kepada Bailing dan kelompoknya, jika Bailang dan kelompoknya ingin berlindung di Xuan Huang, mereka harus melepaskan senjata mereka. Melihat Tianxing yang memiliki wibawa dan karisma tinggi, Bailang pun terkesima karena semenjak kedatangan Tianxing, orang di sekitarnya jadi lembut dan memberi hormat kepada Tianxing. Dengan segera Bailang memerintahkan kelompoknya untuk meletakkan senjata mereka. Setelah mereka meletakkan senjata, Tianxing memperkenalkan diri kepada Bailang dan menyambutnya. Saat di samping Tianxing, Bailang meminta maaf akan kehadirannya yang mengganggu ketenangan kota. Bailang menjelaskan desanya berada sekitar 50 mil dari Xuan Huang. Tetapi akibat dari serangan makhluk supernatural dan hewan buas,
Bailang terpaksa harus membawa kelompoknya untuk mencari perlindungan. Mendengar perkataan Bailang, Tianxing jadi penasaran tentang makhluk supernatural yang dikatakan oleh Bailang tadi. Bailang mengatakan dirinya akan menyuruh orang untuk menjelaskan rincian lengkap tentang makhluk itu kepada Tianxing. Saat Bailang diajak keliling kota, dirinya terpukau dengan gemerlapnya lampu-lampu yang ada di Xuanhuang. Saking terangnya, Bailang merasa seperti berada di siang hari. Bailang mengatakan dirinya datang ke Xuanhuang karena tertarik dengan cahaya itu. Mendengar perkataan Bailang, Tianxing menjelaskan, cahaya itu merupakan lampu Venus, dibuat menggunakan misterit dan juga jimat, yang membuatnya memancarkan cahaya pada waktu malam. Mendengar penjelasan Tianxing, Bailang jadi makin terheran-heran dengan teknologi Xuanhuang yang begitu luar biasa. Tianxing pun menawarkan diri untuk memandu Bailang keliling kota Xuanhuang. Kemudian Tianxing menunjukkan Bailang pada mata air bulan yang bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Lagi-lagi Bailang pun terkesima dengan mata air bulan itu. Bailang mengatakan jika saja di desanya memiliki mata air itu, pasti orang-orang di desanya akan berumur panjang. Namun terdengar salah satu anggota Bailang terkejut melihat pagoda yang berkilau. Tianxing pun menanggapi dan menjelaskan bahwa pagoda itu adalah biara mantra suci milik Xuanhuang. Berbagai macam buku-buku mantra disimpan di dalamnya. Selama mereka adalah warga Xuanhuang, mereka bisa berlatih kemampuan militer dan juga sihir. Dahu menambahkan, Tianxing berharap semua orang di kota Xuanhuang bisa pandai dalam bertarung dan memiliki kemampuan untuk melindungi kota. Dengan cara itulah mereka tidak akan takut pada bahaya dari luar dan bisa melindungi tempat tinggalnya. Kemudian Tianxing menambahkan, semua orang yang datang ke kota Xuanhuang, mereka dapat mempelajari buku mantra suci. Namun jika mereka ingin berlatih lebih banyak lagi, mereka harus memiliki kontribusi terhadap Xuanhuang. Nah, dari kontribusi itu mereka akan mendapatkan poin sesuai kontribusi yang mereka berikan. Mendengar penjelasan Tianxing, Bailang pun nampak antusias dan senang bisa berkontribusi agar dirinya dapat mempelajari kitab-kitab berharga di Xuanhuang. Setelah itu Tuan Huang pun angkat bicara. Dirinya berkata, karena Bailang dan anggotanya bukanlah penduduk Xuanhuang, mereka tidak akan bisa memasuki pavilion itu. Ketika Bailang dan anggotanya telah terdaftar sebagai penduduk Xuanhuang di Starnet, maka mereka baru bisa memasuki pavilion kitab suci milik Xuanhuang. Mendengar tawaran Tianxing dan lainnya tentang bergabungnya Bailang kepada kota Xuanhuang, Bailang pun setuju dan bersedia menjadi penduduk kota Xuanhuang dan akan mengabdi serta berkontribusi. Atas keputusan Bailang, Tianxing pun menyambut bergabungnya Bailang menjadi penduduk Xuanhuang. Setelah semua sepakat, Bailang diajak ke aula pertemuan oleh Tianxing. Di aula itu, Bailang menunjukkan 3 harta karun yang ia bawa ketika sedang mencari perlindungan. Tianxing pun meminta Bailang untuk menunjukkan benda tersebut. Bailang menjelaskan, harta pertama adalah pusaka keluarga Bai yang bernama Incase of Tranquility. Ketika dinyalakan, benda itu akan bisa menenangkan siapa saja. Benda itu berbentuk dupa. Jika dupa itu dinyalakan, orang yang menghirup aroma dupa itu akan terpisah dari dunia luar dan secara bersamaan dupa itu akan mempercepat penyerapan ki seorang kultivator serta mempercepat pemahaman dari buku mantra suci yang sedang orang itu pelajari. Mendengar penjelasan Bailang tentang harta yang pertama, Tianxing nampak tertarik dengan harta itu. Kemudian Bailang menunjukkan harta yang kedua. Harta itu adalah Blood Essence Stone yang bisa meningkatkan kekuatan fisik. Jika seseorang menggunakan ki sejati untuk mengaktifkan batu itu dan melemparkannya kepada musuh, batu itu bisa meledak layaknya bom. Mendengar penjelasan Bailang tentang batu itu, Dahu jadi tertarik tentang batu itu dan menyarankan Tianxing
agar batu itu diberikan kepada prajurit agar bisa digunakan untuk bertahan saat melawan hewan buas yang ganas. Tianxing menanggapi perkataan Dahu itu bisa ia terapkan. Namun berapa batu yang telah dibawa oleh Bailang saat ia datang ke Xuan Huang? Bailang mengatakan dirinya hanya membawa 1 batu karena terburu-buru. Namun sisanya masih ada 100 batu lagi yang Bailang tinggalkan di desanya. Meski begitu, Bailang mengetahui cara pembuatan batu tersebut. Dan benda yang terakhir yang ingin Bailang tunjukkan adalah Sip Serum. Serum itu bisa menumbuhkan tanaman apapun dengan cepat. Bahkan serum itu mampu membangkitkan hutan yang sudah mati atau gersang. Mendengar penjelasan Bailang tentang serum itu, Tianxing terkejut karena menurut Tianxing serum itu memiliki efek mengembalikan waktu untuk membuat bunga dan pepohonan beregenerasi. Maka jika menggunakan serum itu untuk menanam tumbuhan obat, para petani tumbuhan obat pasti akan memanen 2 kali lebih banyak dengan usaha setengah saja dari biasanya. Setelah mengetahui ketiga benda yang dibawa oleh Bailang, Tianxing merasa bahwa benda itu sangat berguna bagi Xuan Huang. Karena Tianxing merasakan ketulusan Bailang terhadap kedatangannya di kota Xuan Huang, Tianxing akhirnya memutuskan untuk membeli ketiga barang itu dengan koin eternal. Mendengar perkataan Tianxing, Bailang pun menanyakan kepada Tianxing tentang berapa koin yang akan dibayarkan oleh Tianxing kepada 3 benda itu. Tianxing pun kebingungan ketika ditanya tentang harga yang harus ia bayar terhadap ketiga benda itu. Ketika Tianxing masih bingung menentukan harta 3 benda milik Bailang, Tuan Huang langsung mengalihkan perhatian dengan mengatakan kepada Bailang. Tuan Huang berkata, karena Bailang dan anggotanya sedang lelah akibat perjalanannya, Tuan Huang menanyakan Bailang dan anggotanya untuk beristirahat dan menikmati jamuan terlebih dahulu. Sedangkan harga yang akan dibayarkan untuk ketiga barang tadi, Tianxing dan Tuan Huang akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Dengan didampingi oleh Wen, Bailang dan anggotanya pun dibawa ke ruang perjamuan. Di sisi lain, Tuan Huang pun menyarankan kepada Tianxing bahwa sepertinya mereka harus segera menentukan nilai koin-koin secepatnya. Mendengar saran Tuan Huang, Tianxing pun menanggapi memang mudah membuat koin, tetapi bagaimana cara mengukur nilai tukar antar barang-barang dan koin itu? Hal itu harus dipikirkan matang-matang. Karena hal itu akan mempengaruhi masalah ekonomi dan stabilitas kota Xuan Huang dalam jangka panjang. Dan akhirnya part ke-35 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.